Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saskia Citra Apriyandi dari SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Saya di sini selaku tim pro. Dan di sini saya menyetujui terkait dengan mosi yang disampaikan oleh Dewan, yaitu mempercayai terkait dengan apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya politik merupakan salah satu bentuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu. Di dalam politik itu sendiri juga memuat ilmu yang memperhatikan masalah kenegaraan dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, termasuk juga dengan sifat-sifat dasarnya dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya. Selain itu, politik juga memuat konsep-konsep pokok tentang negara, state, kekuasaan power, pengambilan keputusan, decision making, kebijakan, policy of belief, dan pembagian distribution. Hal ini perlu kita cermati lebih dalam karena telah terjadi transisi fase dari masa lalu ke masa sekarang. Apalagi sekarang bangsa kita berada pada tahap keempat industrialisasi. Hal ini patut kita hormati karena dapat bermanfaat dalam mengatasi kesulitan zaman yang semakin maju. Indikator kunci era industrialisasi ini bagaimanapun adalah bagaimana bangsa kita merespon isu-isu kontemporer dan upaya yang harus dilakukan untuk dapat bersaing di skala dunia. Pada fase industrialisasi keempat, yang juga dikenal sebagai fase digitalisasi, setiap aktivitas masyarakat mulai memanfaatkan sistem otomasi yang dapat membantu kebutuhan sehari-hari. Setiap lapisan masyarakat kini dihadapkan pada persoalan baru akibat perubahan paradigma tersebut, termasuk generasi emas Indonesia yang selalu dibanggakan, yaitu generasi milenial. Generasi yang sangat individual, bergantung pada teknologi dan tidak tertarik pada politik. Pemahaman generasi milenial tentang politik, khususnya dalam tindakan mewujudkannya, tidak bisa dinilai secara langsung. Generasi milenial memiliki kecenderungan untuk mengasosiasikan politik dengan tradisionalis atau generasi jadul. Setuju atau tidak, pendidikan politik harus diberikan mengingat ciri-ciri generasi milenial yang mayoritas memiliki kecenderungan apatis terhadap politik. Di era digitalisasi yang semakin maju dan canggih ini, banyak anak muda yang melihat politik itu semakin berbeda. Ada penelitian yang mengatakan anak muda zaman sekarang itu tidak peduli dengan politik. Tetapi, menurut beberapa orang yang terjun langsung ke lapangan, mereka melihat banyak anak muda, khususnya mahasiswa, yang hadir dan mengikuti seminar kebangsaan dalam topik pembahasan politik. Kuncinya memang bagaimana kita menunjukkan politik bukan hanya sekedar ribut-ributnya ataupun hal-hal lain saja, tetapi politik sebagai rangkaian kebijakan publik yang berpengaruh di setiap inti kehidupan kita. Politik bukan hanya berpengaruh ketika 5 tahun sekali ketika kita melakukan pemilu atau pada saat kita memilih pemimpin daerah, tetapi politik itu artinya setiap hal yang menyangkut hidup kita, dari mulai kita belum lahir sampai kita mati, seluruh aspek kehidupan kita akan selalu diatur oleh yang namanya politik ini. Namun pada realitanya, banyak orang yang memandang politik bukan dari kebijakan publiknya, tetapi dari keributan elit-elit di negara ini. Dan hal ini seolah-olah dijadikan patokan oleh anak muda, sehingga wajar saja kalau banyak yang bilang anak muda tidak peduli dengan politik ini. Padahal menurut beberapa sudut pandang memang sebagian anak muda itu apatis. Tetapi apatisnya itu mereka tetap kritis.
Mereka memisahkan urusan politik dan sosial, tetapi pada dasarnya kedua hal itu tidak dapat dipisahkan. Karena secara tidak sadar, ketika kita melakukan urusan sosial, kita itu juga sekaligus melakukan urusan politik. Tetapi memang sulit untuk membuat anak muda tidak melihat politik sebagai sesuatu yang menjengkelkan. Dan kita perlu menyadari bahwasanya peranan politik itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Karena politik ini tuh memuat konsep-konsep pokok tentang negara seperti state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, kebijakan atau policy of will, dan pembagian atau distribution seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Selain itu, politik juga memiliki peranan penting karena yang pertama, bisa mempengaruhi setiap aspek dalam kehidupan. Yang kedua, membantu orang untuk menjadi pemilih yang baik. Yang ketiga, menjadikan sebuah suara dan tempat berpendapat bagi setiap orang. Yang keempat, bisa menentukan hukum dan keputusan. Yang kelima, mengatur masyarakat. Yang keenam, memberlakukan perubahan di masyarakat. Yang ketujuh, menetapkan bagaimana kekuasaan ditegakkan. Yang kedelapan, menciptakan sense of identity. Yang kesembilan, mempengaruhi bagaimana orang berpikir dan juga bertindak. Dan yang kesepuluh, membantu orang untuk mengerti haknya. Nah, dari hal yang ke-10 tadi itu merupakan salah satu hal mengapa politik ini sangat penting bagi sebuah negara. Hal ini perlu kita cermati lebih dalam karena telah terjadi transisi fase di masa lalu ke masa sekarang. Apalagi sekarang bangsa kita berada pada tahap keempat industrialisasi. Nah, hal ini patut kita hormati karena dapat bermanfaat bagi sebuah negara. Dan apatis merupakan salah satu sikap seseorang yang pasrah dan menarik diri dalam menghadapi suatu keadaan. Orang yang berperilaku apatis cenderung tidak peduli dengan kondisinya secara emosional, sosial, atau bahkan kehidupan alamiah fisik. Oleh karena itu, sikap apatis dapat menghambat cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah negara. Saya Saskia Citra, berikut tadi adalah argumentasi saya selaku tim pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.